istirahat. It's time to have break. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Faza, silakan duduk. Makasih Bu. Lagi jam istirahat kok malah ke ruang BK? Ngapain nih nggak jajan? Iya, aku lagi ngumpulin uang. Emang ada yang mau lagi dibeli? Enggak juga sih, Bu. Oh ya. Gimana kabarnya Mbak Faza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Oh iya, habis ini mata pelajarannya apa ya Mbak Faza? Di sini mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Indonesia sama Bu Eva ya? Iya, Bu, sama. Aku sama Bu Rasa. Iya, nanti kalau udah masuk bilang ke Bu Eva ya, kalau kamu bisa di ruang BK, oke? Oke, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Faza sudah mau datang ke ruang BK. Iya, Bu, sama-sama. Ya, jadi di sini tuh Mbak Faza boleh cerita apapun yang Mbak Faza rasakan ya, dengan leluasa, karena kami itu memiliki asas kerahasiaan yang akan menjaga rahasia-rahasia yang Mbak katakan ya. Jadi aman ya Mbak Faza. Lalu yang kedua itu kita memiliki asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan itu Mbak Faza boleh cerita apapun, nggak usah malu-malu sama ibu ya. Nah, kegunaan asas keterbukaan itu agar kita mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan tersebut ya, biar kedepannya Mbak Faza menjadi yang lebih baik gitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oh iya, Mbak Faza ayahnya kerja di mana nih? Kerjanya di luar Jawa, Bu. Oh, di luar Jawa. Di daerah mana? Kalau nggak salah di daerah Ambon. Jauh ya. Kalau boleh tahu kerjanya di bidang apa? Di bidang pertambangan, Bu. Oh, pertambangan. Jadi di Ambon itu ayahnya kerjanya pulang pergi atau menetap di sana? Pulang pergi, tapi pulangnya 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali ya. Iya. Oke. Kalau ibunya Mbak Faza itu kerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga sih, Bu. Oh, ibu rumah tangga. Berarti fokus ngurus anak ya. Iya. Kalau Mbak Faza itu anak berapa bersaudara sih? Anak ketiga dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Berarti Mbak Faza itu anak bungsu ya? Iya, Bungsu. Kalau kakaknya itu laki-laki atau perempuan? Yang kakak pertama cowok, yang kedua cewek. Yang kakak pertama itu kegiatannya apa? Kerja sih, Bu. Kerja di mana itu? Di pertambangan juga. Oh, satu bidang sama ayahnya ya? Iya, satu bidang. Iya. Kalau kakak yang kedua itu yang perempuan kan ya Mbak? Iya, perempuan. Itu berarti bekerja atau kuliah? Kalau sekarang sih lagi kuliah, Bu. Oh, kuliah. Iya. Kuliahnya di mana? Di Undip. Undip Semarang ya, keren Iya. banget. Jurusannya apa tuh? Ilmu sosial. Oh, ilmu sosial, Fakultas Ekonomi Sosial ya berarti. Iya. Oh iya. Mbak Faza niat nggak tuh lanjut ke situ juga? Enggak apa-apa, karena semua orang itu punya tujuannya masing-masing ya Mbak. Ya. Oh iya Mbak Faza, kelas 11 kan udah berjalan selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini Mbak Faza ada kendala nggak sih dalam pembelajaran? Kalau untuk yang lain sih nggak ada kendala, Bu. Tapi kalau buat mapel fisika itu Bu nggak ngerti. Nggak ngerti ya, itu nggak ngerti di bagian apanya? Materinya atau Iya, Bu, di bagian materinya kurang paham. oh iya, fisika itu kebanyakan materi rumus-rumus ya Mbak? Iya, kayak banyak banget juga rumus yang dulu-dulu tuh masih kepake, Bu. Jadi tuh rumus yang dulu-dulu masih kepakai maksudnya sampai sekarang kelas 11 gitu ya? Aduh. Masih dipakai sampai sekarang, Bu. Jadi kadang susah ngertinya. Berarti kalau misalnya dari yang kelas 10 itu nggak ngerti, berarti sampai sekarang kan diterapkan lagi tuh. Berarti masih belum ngerti dong? Iya, Bu, nggak ngerti. Oh iya, pantas katanya Mbak Faza kemarin itu kurang semangat ya dalam pembelajaran.
Iya, kadang tuh waktu pelajaran fisika suka ngantuk Bu, jadi sering tidur Bu. Sering tidur. Berarti selama 2 bulan ini kan pasti ada latihan, ulangan harian dan lain-lain. Ulangan harian sudah diterapkan ya kemarin ya? Sudah Bu. Gimana itu? Kamu mengerjakannya bisa atau gimana Kak? Kalau untuk tugas sendiri bisa Bu, soalnya jawabannya ada di Google Bu. Oh di Google ya, iya. Kalau misalnya ulangan harian itu gimana? Itu kan nggak bisa buka-buka ya. Ya, terus kalau buat ulangan harian pasrah karena udah tahu nggak bakal ngerti. Pasah itu dalam artian mengisi seadanya atau gimana Mbak? Ya dijawab sih Bu, tapi nggak ketemu hasilnya, jadi pesimis duluan. Gitu. Oh, oke. Jadi itu karena nggak paham sama rumus-rumusnya ya, jadi dalam penerapan pengerjaan soal tuh kamu nggak ngerti ya, Mbak? Iya Bu. Oh iya, terus dalam nilai-nilai yang kemarin itu gimana hasilnya? Nah, nilainya nggak disebutin sih Bu sama gurunya. Kok nggak tanya ke gurunya? Takut sih Bu kalau nanya. Takut kenapa, Mbak Faza? Takut nilainya jelek. Oh, takut nilainya jelek gitu ya, Mbak. Sebenarnya mah nggak apa-apa, Mbak. Tanya aja. Selama ini Mbak Faza itu nggak berusaha tanya ke bu guru kalau ada hal yang belum ngerti gitu nggak? Enggak Bu. Kenapa Mbak Faza? Takut ke gurunya. Takut ke gurunya? Emang gurunya ngapain? Ya takut gurunya marah. Materinya itu menjadi lebih rumit atau gimana Mbak? Iya Bu, jadi lebih rumit. Jadi lebih rumit ya. Berarti Mbak Faza paham kan itu kayak menjadi lebih rumit, lebih susah dipahami. Apa usaha Mbak Faza untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya sih udah les di bimbel Bu, belajar juga dari YouTube, tapi masih nggak ngerti juga. Oh, masih nggak ngerti. Kalau teman-temannya gimana? Pada paham atau sama seperti Mbak Faza? Teman-teman sih lancar-lancar aja, mereka ngerjain fisikanya Bu. Berarti teman-teman kan paham ya? Kamu nggak mencoba tanya gitu ke teman mengenai itu? Saya malu Bu buat tanya ke teman. Oke, berarti ini jadi berdampak ke Mbak Faza ya, mengenai tidak pemahaman materi, nilainya menjadi kecil dan menjadi malas dalam mendengarkan materi ya, dalam mengikuti pelajaran. Berarti selama ini kalau dalam pembelajaran itu kurang semangat ya. Sedangkan kalau dalam pelajaran matematika itu kan sebenarnya penuh dengan rumus-rumus ya, sama seperti fisika. Itu bagaimana Mbak Faza selama ini 2 bulan ini? Jadi kalau matematika itu tinggal dimasukin ke rumus aja Bu. Saya kan karena rumusnya matematika itu pasti itu, tapi kalau fisika ini rumus yang itu tuh belum pasti, jadi kayak belum tentu soal itu rumusnya itu loh Bu. Jadi kalau untuk matematika itu masih bisa dijawab. Berarti kalau untuk mata pelajaran matematika tidak ada kendala ya Mbak? Kalau matematika nggak ada sih Bu, aman. Oke, berarti dalam fisika itu kendalanya materinya ya, yaitu rumus-rumus yang rumit ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Faza di kelas itu duduk di depan sendiri, di tengah atau di belakang? Di tengah. Oh, duduk di tengah. Mbak Faza itu nggak berusaha pengen duduk di depan, biar kayak lebih memahami materi loh. Enggak Bu. Kenapa nggak mau duduk di depan Mbak Faza? Takutnya ntar dipelototin sama gurunya. Emang gurunya galak? Enggak juga sih. Coba ya besok lagi Mbak Faza itu duduk di depan, karena tuh biasanya di depan itu lebih fokus ya terhadap materi yang dipaparkan oleh guru, karena di belakang itu pasti banyak banget gangguannya ya. Menurut Mbak Faza apa sih gangguan di belakang tuh yang bikin terganggu gitu? HP sih Bu. HP ya. Tapi kalau duduk di depan kan di depan guru, jadi nggak bisa buka HP Bu. Mau ngobrol sama teman juga nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau pelajaran fisika mau nggak Mbak Faza itu duduk di depan ya, untuk mendapatkan
pemaparan yang lebih maksimal ya Mbak. Boleh sih Bu. Nah, karena tuh kalau duduk di depan itu dan di belakang, di tengah itu pasti ada perbedaannya ya. Jadi Mbak Faza itu bisa melihat sendiri perbedaannya gitu. Mbak Faza kalau malam itu tidurnya jam berapa sih? Kalau malam biasanya nggak tentu sih Bu. Kadang kalau paling cepat itu jam 9. Itu udah waktunya tidur. Tapi nggak jadi patokan juga sih. Sekarang jam 10 juga, jam 11 kadang-kadang bisa jadi nggak tidur malam. Nggak tidur? Kenapa nggak tidur Mbak Faza? Emang ada yang dipikirin atau sedang melakukan kegiatan apa? Paling di depan laptop sih Bu, main game. Main game. Kalau sampai nggak tidur gitu, besok paginya bangunnya gimana? Kan kita selalu bangun pagi ya untuk berangkat ke sekolah. Kalau bangunnya sih ya bangun biasa aja Bu. Kalau kayak gitu tuh sering atau enggak Mbak Faza? Enggak sih Bu, kadang-kadang aja kalau nggak tidur. Oh, jadi Faza suka banget ya main game sampai rela nggak tidur gitu. Berarti nanti kalau untuk ngerjain tugas-tugasnya tuh kapan? Ya ngerjain tugasnya dulu Bu, baru mulai main game. Biasanya jam berapa? Biasanya itu dari jam berapa? Pokoknya sih habis pulang sekolah sih, kalau misalnya nggak ada tugas ya langsung main game. Tapi kalau misal ada tugasnya ngerjain tugas dulu baru main game. Tapi pernah nggak merasa ketika Mbak Faza itu kan udah tidur ya, terus di kelas jadi ngantuk gitu loh? Boleh sih Bu, di kelas tuh bawaannya kayak pengen tidur ya, tapi gimana nggak bisa tidur, jadi ya balik lagi. Nah itu tahu efeknya ya kan dari nggak tidur begitu. Iya Bu. Mbak Faza pernah nggak cari cara ya, atau yang sekarang sering disebutnya tutorial gitu ya, kalau kita kesulitan dalam pembelajaran itu bagaimana udah pernah belum? Belum sih Bu. Masa sebangku sama siapa? Oke nggak apa-apa. Mbak Faza kalau di kelas itu sebangku sama siapa? Sama Rizky Bu. Rizky kalau di kelas itu pernah bertanya ke guru nggak? Lalu responnya gimana gurunya? Pernah Bu, sama gurunya tuh dijelasin sampai Rizky-nya ngerti. Berarti kita nggak ada masalah ya kalau buat bertanya kayak gitu, ya kan? Iya Bu. Berarti nggak ada masalah dong ya kalau buat tanya ke guru. Seperti Rizky itu kan dijawab dengan baik ya dengan guru. Dan itu tuh apa ya? Bertanya dengan guru itu sangat bermanfaat ya, menjadi kita pemahamannya lebih mendalam gitu. Faza pernah nggak bertanya ketika di kelas? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Kenapa nggak pernah mencoba Mbak Faza? Soalnya saya takut sama guru mapelnya. Takut. Padahal kan Mbak Faza belum pernah mencoba ya. Kalau belum mencoba itu belum tahu. Pernah nggak di kelas itu ada yang tanya kan pasti. Gurunya pernah marah, pernah ada nggak? Enggak ada Bu, belum ada. Kenapa Mbak Faza nggak coba tanya gitu loh? Kan nggak ada yang marah ya, berarti kan semuanya emang boleh ditanyakan gitu. Nah, soalnya kan yang lainnya tuh ngerti ya Bu. Jadi kan aku yang belum ngerti, jadi ya takut aja gitu gurunya marah. Coba nanti di kelas kan Mbak Faza masih di tahap kayak sebenarnya kan pengen nanya gitu ya, cuma masih malu, takut dan lain-lain. Itu tuh Mbak Faza nitip pertanyaannya ke Mas Rizky gitu loh, lewat temennya. Gimana, mau dicoba? Boleh sih Bu, dicoba. Ketika pelajaran fisika berlangsung ya, Mbak Faza itu gimana sih? Pernah mencatat materinya atau mungkin merekam audio gitu? Pernah nggak? Enggak pernah sih Bu. Nggak pernah. Nah, padahal itu kan salah satu tips ya untuk kita lebih memahami materi tersebut, yaitu dalam mencatat ataupun merekam gitu ya Mbak Faza. Gimana nanti selanjutnya, mau dicoba? Boleh, nanti dicoba nyatatin rumus-rumusnya, terus juga ya biar supaya bisa mengulang pelajaran lagi Bu. Nah, Mbak Faza juga bisa senyamannya Mbak, seperti misalnya kan Mbak Faza masih takut tuh untuk bertanya di kelas. Mbak Faza bisa tanya langsung ke ruang guru gitu kan, lebih private gitu ya, lebih nyaman gitu. Bisa dicoba kan ya? Bisa Bu.
Oke, ada hal nggak sih yang kayak meningkatkan motivasi Mbak Faza ya ketika belajar, kayak memikirkan apa gitu? Kalau saya sih mikirin ke depannya sih Bu. Udah mikirin masa depan ya. Mbak Faza mau jadi apa sih ke depannya? Pengennya sih jadi dokter Bu. Jadi dokter itu tuh apa ya? Ketika pendidikan dokter itu sangat berat ya Mbak Faza, karena pendidikannya itu harus intens, lalu emang pembelajarannya banyak sekali ya, dan perlu waktu ya, waktu yang lama. Nah maka dari itu mulai dari sekarang kita tuh harus mulai belajar apa sih ya, memahami sebuah materi seperti kita memahami fisika itu juga bisa. Tadi kan katanya Mbak Faza suka banget tuh main game ya. Gimana kalau misalnya Mbak Faza semangat terus mau berusaha ya, dan kedepannya lebih baik lagi ya dalam pembelajaran fisika dan semuanya sih, semua mata pelajaran, tapi terutama fisika, Ibu bakal kasih Mbak Faza kuota. Gimana, mau nggak? Beneran Bu, boleh banget Bu. Beneran ya, mau? Iya Bu, bener. Jadi kita tunggu perkembangannya berapa minggu ya? Mungkin seminggu cukup. Oke Bu, seminggu. Dalam 1 minggu ini Mbak Faza itu berapa kali ketemu pelajaran fisika? Dalam seminggu 2 kali Bu, 2 kali. 4 jam. Itu durasinya berapa jam Mbak Faza? 2 jam, 4 jam pertemuan. Berarti 4 jam pertemuan ya. 4 jam pembelajaran maksud saya. Iya Bu. Berarti dalam seminggu ini nanti kita bakal ketemu lagi ya untuk melihat perkembangan kamu ya ke depannya dengan metode-metode yang tadi sudah kita obrolkan gitu ya Mbak. Terus tuh kan tadi udah dikasih reward gitu lah ya dari Ibu. Gimana perasaan Mbak Faza ketika ada reward gitu? Lebih semangat sih Bu, soalnya kan dapat hadiah gitu. Oke, bagus. Jadi tadi tuh intinya apa sih yang kita bisa simpulkan ya? Yang pertama itu apa tadi Mbak? Yang pertama untuk paham soal pelajaran. Terus yang kedua itu apa tadi? Yaitu kalau Mbak Faza kan masih ragu bertanya kan tadi itu katanya. Nanti bisa titip pertanyaan ke temennya. Lalu yang ketiga itu ya tadi reward kalau Mbak Faza itu berhasil apa namanya, konsisten gitu ya, namanya konsisten belajar gitu. Jadi udah tahu kan ya Mbak Faza dari 3 langkah tersebut itu pasti Mbak Faza sudah paham ya sepertinya ya Mbak Faza. Jadi mau janji nggak sama Ibu bisa melakukan 3 langkah tersebut? Janji Bu, saya mau janji. Oke, kalau begitu ya, ini sepertinya sudah 30 menit ya kita ngobrol bersama, sharing-sharing ya Mbak Faza. Kita bisa bertemu lagi di seminggu ke depan melihat perkembangan Mbak Faza dalam berproses ya Mbak Faza. Oke, terima kasih ya Mbak Faza sudah datang ke sini, dan selalu ingat kalau bahwa sebuah permasalahan itu pasti ada solusinya ya yang bisa kita hadapi. Seperti ngobrol-ngobrol dulu, sharing-sharing gitu ya. Terima kasih Mbak Faza sudah datang ke ruang BK, dan nanti jangan lupa disampaikan ke guru bahwa Mbak Faza itu habis dari ruang BK ya. Terima kasih ya Bu atas perhatian itu. Sama-sama Mbak Faza ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.